Pemirsa, usai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah dan memeriksa 2 pimpinan DPRD Sulsel, kini KPK kembali memeriksa 12 orang saksi di kantor Satuan Brimob Polda Sulsel. Pemeriksaan KPK ini menambah deretan nama pejabat daerah yang terlibat kasus korupsi di Sulsel. Tim penyidik KPK memeriksa 12 orang saksi di markas Satuan Brimob Polda Sulsel pada Kamis 3 November lalu. 2 diantaranya merupakan pimpinan Dewan, masing-masing Wakil Ketua DPRD Sulsel Dharma Wangsa Muin asal Partai Gerindra dan Muzayyin Arif asal Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sehari sebelumnya, tim penyidik KPK menggeledah rumah pribadi pimpinan DPRD Sulsel Andi Ina Kartika asal Partai Golkar. Dari hasil penggeledahan ini, penyidik KPK membawa sejumlah dokumen diduga berkaitan dengan perkara ini. Sebelumnya, Ina Kartika Sari dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Nikmatullah juga sempat diperiksa tim penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus tersebut pada Senin 24 Oktober 2022 lalu. Diduga dalam kasus ini KPK telah menambah 4 tersangka penerima suap yang merupakan Kepala Badan Pengawas Keuangan BPK, masing-masing Kasub Auditorat Sulsel 1 BPK Perwakilan Provinsi Sulsel AS, Pemerikasi BPK Provinsi Sulsel YBHM, lalu mantan BPK Perwakilan Sulsel Kabak Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan Provinsi Sulsel WW dan GG. Selama 2 hari, KPK menggunakan kantor Satuan Brimob Polda dijadikan sebagai lokasi pemeriksaan para saksi yang diduga terlibat kasus korupsi. Dugaan korupsi suap dalam laporan keuangan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 dengan tersangka R dan kawan-kawan, tim penyidik KPK saat ini telah selesai melakukan penggeledahan di salah satu rumah kediaman pribadi milik pimpinan DPRD Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Pelita Raya, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Dari penggeledahan dimaksud, tim penyidik KPK menemukan berbagai dokumen terkait dengan anggaran keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang tentu segera kami lakukan analisis untuk disita sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud. Dalam perkara ini, tim penyidik KPK hari ini juga mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi di Kota Makassar. Ada 12 orang yang dipanggil, diantaranya adalah 2 orang pimpinan DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024. Perkembangan dari hasil pemeriksaan tentu kami nanti akan sampaikan setelah memastikan para saksi ini hadir dan selesai dilakukan pemeriksaan. Meski demikian, tidak ada aktivitas di luar kantor. Lokasi sekitar terlihat sepi, hanya ada beberapa kendaraan taktis milik Brimob yang terparkir. Kasus ini merupakan pengembangan kasus korupsi yang menjerat mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pada Februari lalu, di mana diduga adanya upaya meminta kepada auditor BPK RI perwakilan Sulsel agar laporan keuangan tahun anggaran 2020 dikondisikan. Dari Makassar, Andi Dewi Sunggu, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Koordinator Vokal NGO Sulawesi mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menindaklanjuti kasus korupsi yang sebelumnya melibatkan mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Bahkan Jusman menilai pimpinan DPRD Sulsel yang menjadi terperiksa saat ini masih sebagai saksi. Koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi, Jusman AR, mengapresiasi KPK usai menggeledah dan memeriksa sejumlah pimpinan DPRD Sulsel terkait dengan kelanjutan dari kasus korupsi mantan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Tindakan atau tindak lanjut yang dilakukan KPK terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Sulsel, khususnya kasus yang pernah kami laporkan, tidak ada alasan bagi kami di lembaga atau bahkan bagi masyarakat dunia anti korupsi untuk tidak mengapresiasi. Kita melihat perkembangan sekarang, bahkan pemeriksaannya hingga
berkembang lagi ke anggota dewan, wakil rakyat, dan diketahui publik juga telah terjadi penggeledahan. Jadi bukan hanya pemeriksaan, tapi juga penggeledahan. Dan dalam penggeledahan itu telah terjadi penyitaan. Penyitaan apa saja ya kita ketahui adalah laporan keuangan. Ini saya kira menarik bagi saya atau bagi kawan-kawan pegiat atau pegiat korupsi. Tentu mereka bisa membaca, karena sesuatu yang ketika dalam proses hukum dilakukan penggeledahan berarti ya publik bisa menduga-duga. Tentunya dengan tidak bermaksud mendahului proses hukum atau dengan tidak bermaksud mendahului penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Nah, kemudian yang lainnya adalah memang sangat menguatkannya bahwa perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan gubernur kemarin, publik akan melihatnya bahwa tidak hanya sampai di situ yang telah mendapatkan putusan, akan berkembang, akan melebar. Bagaimana ke depannya? Apakah kemungkinan potensi ya tersangka atau beralih status? Ya saya kira kita kembali ke alat penyidik KPK. Kita sebagai masyarakat atau pegiat, meskipun kami sebagai saksi pelapor dalam kasus kemarin, ya tentu kita dituntut tidak mendahului proses hukum. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan.